Bagnaia ini. Dan kalau sampai Pecco Bagnaia masih tampil buruk dengan motor GP 26, bisa dibilang mungkin karirnya di tim pabrikan bakal tamat ya. Dan mungkin khusus buat Pecco Bagnaia sendiri, kabar baiknya andai pun dia tidak di pabrikan Ducati, kemungkinan juga masih bisa ditampung oleh VR46 gitu. Halo Bung Henry, Selamat pagi Bung Henry. Pagi. Oh, ini jersey-nya bukan jersey AS Roma. Sekali itu MotoGP ya. Nggak pakai jersey AS Roma nih Bung Henry. AS Romanya lagi gacor nih. Enggak, ganti-gantian lah jersinya lah. Oke. Ya walaupun musim MotoGP 2025 udah berakhir, kita menarik nih buat ngulik soal persiapan di 2026 nanti nih Bung Henry ya, termasuk soal Marquez. Kontrak terakhir dia di 2026. Kira-kira gimana nih masa depannya Marquez nih Bung Henry, menurut Bung Henry? Di Ducati. Di Ducati. Ya memang di 2026 bukan hanya era terakhir dari 1000 cc ya. Ini akan semua pembalap top khususnya kontraknya juga bakal habis. Dan yang menariknya tentu ini Marc Marquez akan memegang kartunya nih. Karena apapun keputusan Marc Marquez bertahan atau justru pindah tim dari Ducati itu akan menimbulkan efek domino untuk pembalap-pembalap lainnya ya. Tapi kalau isu terbaru sebenarnya memang beberapa media sudah bilang bahwa Marc Marquez bahkan mungkin akan menjadi salah satu pembalap yang yang tekan kontrak bakal lebih cepat bersama Ducati, bahkan mungkin hanya butuh beberapa seri saja lah ya di MotoGP musim depan untuk Ducati akhirnya memperpanjang kontrak dari Marc Marquez, meskipun sebelumnya sudah ramai juga nih diperbincangkan bahwa kemungkinan comeback Marc Marquez ke Honda ya kan. Dan memang Marc Marquez pun meskipun sudah meninggalkan Honda, tapi memang hubungan Marc Marquez dengan Honda ini masih sangat baik ya. Bisa terlihat saat kemarin dia memastikan gelar juara, bahkan tim kru-krunya Honda pun ikut memberikan selamat, ikut merayakan juga Marc Marquez yang sudah cukup lama ya, 2019 juara dunia, terus sempat cedera dan akhirnya bisa juara dunia lagi musim lalu. Dan ini memang sangat menarik ya, dan bahkan juga sempat ada isu juga bahwa bisa saja kalau musim depan Marc Marquez juara dunia, dia berpikir untuk pensiun di 2027 karena memang sudah meraih segalanya ya. Apalagi kalau musim depan dia juara dunia, berarti titel juara dunianya ada di semua kelas 10 gelar. Itu sudah melampaui juga pencapaian dari rivalnya Valentino Rossi. Jadi memang opsinya ada 3, bertahan di Ducati, pindah dari Ducati pun sebenarnya akan menjadi gambling buat Marc Marquez ya, karena di 2027 regulasinya berubah, kita tidak tahu siapa tim yang akan menjadi tercepat di tahun 2027. Jadi memang kalau menurut gua opsi paling terbaik buat Ducati memang harus Marc Marquez harus stay di Ducati sih. Dan opsi ketiga tadi pensiun, dan ini juga opsi yang sangat menarik, tapi memang kita sama-sama tahu Marc Marquez ini juga pembalap yang sangat ambisius dan tentunya juga dia ingin merasakan lah ya bagaimana era baru MotoGP di tahun 2027. Nah, kalau itu kan Marc Marquez ya. Ini yang menarik adalah rekan setimnya. Kontraknya Bagnaia kan juga habis 2026. Sementara kemarin di akhir musim 2025 Ducati itu menyerahkan pengembangannya ke Nicolo Bulega. Mereka ngerekrut Bulega. Maksudnya bukan ngerekrut, mindahin Bulega ke timnya Ducati. Lenovo buat ganti Marc Marquez yang cedera. Nah, Bulega ini katanya musim depan akan punya peran krusial pengembangan motor untuk 2027. Nah, ada kemungkinan nggak kira-kira Bulega ini bakal jadi rekan setimnya Marc Marquez, Bagnaia pindah, atau rekan setimnya adalah Alex Marquez? Nah, itu gimana tuh? Ini kursi, kalau misalnya Marquez, kita ngomongnya Marquez diamanin Ducati lah. Nah, yang kursi keduanya ini siapa? Bagnaia apakah dibuang, anak emasnya Ducati? Ya, ini memang setuju sama Arung ya, ketimbang Marc Marquez memang ini yang hot seat-nya justru di Pecco Bagnaia ya. Karena di musim lalu Pecco sangat struggle, dan di 2026 ini akan menjadi pembuktian apakah Pecco bisa bangkit ya. Dan tadi kalau kita melihat atau mendengar isu soal Marc Marquez akan mempanjang kontrak di awal musim 2026, dan tampaknya juga Ducati akan melakukan hal sama untuk Pecco. Jadi mungkin Ducati hanya akan melihat
performa Peko 3 atau 4 seri lah, atau maksimal tuh 5 seri untuk menentukan masa depan dari Peko Bagnaia ini. Dan kalau sampai Peko Bagnaia masih tampil buruk dengan motor GP 26, bisa dibilang mungkin karirnya di tim pabrikan bakal tamat ya. Dan mungkin khusus buat Peko Bagnaia sendiri, kabar baiknya andai pun dia tidak di pabrikan Ducati, kemungkinan juga masih bisa ditampung oleh VR46 gitu kan. Nah, ini juga tim dari Valentino Rossi. Dan pertanyaannya balik lagi, siapa yang akan menggantikan Peko Bagnaia kalau akhirnya out dari Ducati ya. Dan ini memang ada beberapa nama dan mungkin juga Pedro Acosta juga bisa masuk ke situ. Tapi kalau Alex Marquez kembali bersama Gresini musim depan bisa tampil luar biasa di awal musim, kansnya Alex Marquez untuk naik ke Ducati pun sangat besar. Apalagi Alex Marquez akan mengendarai motor dengan spesifikasi sama seperti Marc dan juga Peko musim depan ya. Yang artinya ini nanti seperti ada seleksi yang seimbang lah ya nih ya, dengan motor yang sama dan juga kemampuan pembalapnya pun kurang lebih juga tidak jauh berbeda, dan tentunya juga Alex Marquez akan menjadi kandidat kuat juga. Dan untuk Nicolo Bulega juga ini adalah sosok menarik ya, karena memang pembalap superbike ini sedang diminati oleh tim-tim MotoGP karena selain Toprak ada Bulega, karena memang pembalap superbike ini sudah terbiasa dengan ban Pirelli yang akan digunakan di tahun 2027. Jadi ini sangat dimaklumi kenapa akhirnya Toprak masuk ke MotoGP dan juga Bulega jadi bagian penting dari development motor Ducati khususnya di tahun 2027. Tapi kemungkinan Bulega untuk langsung ke tim pabrikan sangat kecil sih. Kemungkinan akan ditaruh dulu, andaikan di MotoGP akan ditaruh dulu di tim satelitnya yang bisa di Gresini atau mungkin kalau di VR46 justru mungkin yang lagi santer kabarnya bahwa di 2027 akan beralih bukan jadi tim satelitnya Ducati gitu kan. Dan inilah nanti yang sangat ditunggu. Tapi kalau kita bicara kandidat, tampaknya memang kalau kita bicara situasi seperti saat ini, Alex Marquez sih masih ada di depan ya. Tapi kalau Peko bisa bangkit dan bisa mengalahkan Alex Marquez di beberapa musim terakhir, di awal musim di 2026, mungkin Ducati pun akan memutuskan untuk tetap bertahan bersama Peko Bagnaia. Nah, selain Peko Bagnaia ini juga ada juara dunia lain nih yang udah ngasih kode mau pindah nih, ngasih ultimatum terus juga suka ngomong yang ngamuk-ngamuk di media, bilang waktu saya nggak banyak, Fabio Quartararo. Nah, Fabio Quartararo nih kira-kira bakalan cabut nggak nih dari Yamaha? Karena gimana ya, Yamaha masih kalau bila dari pengembangan nih Yamaha ketinggalan dari Honda. Iya betul. Nah, kira-kira Quartararo juga megang kartu nggak nih? Karena kan tiga-tiganya ya, Quartararo, Bagnaia, Marquez, bahkan Jorge Martin juga kontraknya habis tahun depan. Iya, betul. Khusus Quartararo deh. Menurut Bung Henry, akankah dia pindah atau dia stay di Yamaha? Ya, ini Quartararo dibanding dengan Pedro Acosta sebenarnya nasibnya seperti apa ya? Tidak memiliki banyak opsi ya. Artinya begini, kalau Fabio Quartararo ingin pergi dari Yamaha, kemungkinan kursi yang tersedia justru ada di tim satelit Ducati mungkin begitu. Ya. Karena sejauh ini tim-tim pabrikan bisa dibilang seperti Ducati, seperti Aprilia, seperti KTM gitu ya, belum ada indikasi untuk bisa merekrut seorang Fabio Quartararo. Jadi justru kalau di 2027 dia pindah, dia mungkin harus menurunkan statusnya dari tim pembalap tim pabrikan untuk ke tim satelit, dan mungkin ya kalau misalkan dia bisa kompetitif bersama Gresini begitu kan. Kalau memang nanti 2027 bisa kompetitif. Tapi ada kembali lagi ya bahwa di 2027 akan ada perubahan regulasi yang radikal. Tadi mesin 1000 cc berubah ke 850 cc, alokasi mesin pun berubah, dan itu juga akan menjadi gambling sih sebenarnya. Siapa tahu di 2027 justru Yamaha ini bisa bangkit begitu kan. Dan mungkin kalau dari saran gue pribadi, mungkin Fabio Quartararo setidaknya memperpanjang kontrak dulu 1 tahun bersama Yamaha di 2027 sambil melihat apakah motor Yamaha ini kompetitif atau tidak begitu kan. Dan memang dibanding dengan Marc Marquez yang usianya sudah kepala 3, Fabio Quartararo karirnya lebih panjang lah ya dari Marc Marquez. Jadi setidaknya kalau dia gambling untuk bertahan di Yamaha di 2027, dia masih punya karir panjang lagi di 2028, 2029 andai dia bisa pindah tim begitu untuk mencari kemungkinan untuk bisa memperkuat tim pabrikan. Karena sejauh ini kayak Ducati pabrikan kemungkinan andai pun dia merekrut pembalap, kemungkinan Pedro Acosta gitu kan, dan Aprilia
kalau Marco Bezzecchi dan Jorge Martin musim depan itu perform pun tampaknya juga akan memperpanjang kontrak juga nih Jorge Martin, Marco Bezzecchi di 2027. Dan memang opsinya saat sedikit Anda pindah ke KTM pun itu bukan jaminan bahwa KTM bisa memberikan motor lebih kompetitif ketimbang Yamaha di 2027. Jadi memang untuk jangka pendek lebih baik Quartararo bertahan di Yamaha sih kalau menurut gua di 2027. Nah, sorotan juga kan nggak cuma ke Marquez, nggak cuma ke Quartararo. Ini ada sosok Pedro Acosta nih yang belakangan juga curi perhatian walaupun belum menang-menang juga di MotoGP ini ya. Nah, kalau menurut Bung Henry itu kira-kira Pedro Acosta akan jadi superior kah di tahun depan atau saat regulasi bergulir jadi pembalap utama di timnya dan menggantikan kedikdayaan Marquez atau yang lainnya gitu, Bu Henry. Gimana prediksinya kalau untuk Acosta? Iya, Pedro Acosta yang menarik di musim ini dia performanya setelah jeda lah ya, setelah paruh kedua musim performanya meningkat drastis ya dan akhirnya pun dia bisa mengakhiri musim ini lebih baik dari Pecco Bagnaia bahkan. Tapi di akhir musim Pedro Acosta bilang dia menilai ini nggak cukup buat gue pengennya bersaing menjadi juara dunia gitu kan. Dan dia bahkan sempat ada kata-kata juga nih KTM kayak belum bisa memberikan motor yang terbaik lah buat dia. Ini memang seperti udah sinyal-sinyal bahwa indikasi bahwa Pedro Acosta seperti sudah mulai menekan KTM juga nih. Ini seperti apa yang dilakukan oleh Fabio Quartararo di Yamaha sih sebenarnya. Tapi KTM sebenarnya di awal musim ini karena memang memiliki masalah keuangan kan dan akhirnya meskipun akhirnya juga ada investasi baru dari Bajaj begitu sehingga sudah mulai terlihat lah ya bagaimana KTM berkembang, tapi memang Pedro Acosta membutuhkan motor yang lebih kompetitif ya di 2027 khususnya. Karena kalau di 2026 tampaknya memang KTM ini juga masih sulit lah ya untuk bisa masuk ke persaingan Ducati dan juga Aprilia. Dan memang ini akan menjadi situasi yang cukup menarik karena memang Pedro Acosta tadi seperti yang sudah gue bilang memiliki lebih banyak opsi lah ya untuk andaikan dia pindah tim. Dia bisa ke Ducati, dia bahkan bisa ke Aprilia, kalau misalkan nanti Jorge Martin pun akhirnya juga tanda kutip mungkin pindah dari Aprilia begitu ya, ini akan bisa sangat menarik sekali karena Pedro Acosta ini memang prospek paling menjanjikan lah ya setelah Pecco Bagnaia juara dunia, Jorge Martin juara dunia dan mungkin berikutnya fans MotoGP pengen melihat Pedro Acosta ini bisa jadi juara dunia juga karena ini pembalap punya karir yang sangat cemerlang sejak di Moto3 ya. Di Moto3 dia juara dunia, Moto2 juara dunia dengan cara yang luar biasa banget dan mungkin selanjutnya semua berharap Pedro Acosta bisa bersaing jadi juara dunia dan untuk bisa merealisasikannya tentunya dia butuh motor yang kompetitif dan kalau mungkin musim depan KTM belum bisa memberikan itu dia akan memilih untuk hengkang di 2027 Pedro Acosta ini. Nah, oke, soal Pedro Acosta ini menarik banget ya karena Pedro Acosta itu dibilangnya the next Marc Marquez tapi dia menang aja belum musim lalu kalah sama Raul Fernandez lah, kalah sama Fermin Aldeguer lah ya kan. Betul. Nah, ini kira-kira apakah di 2027 tim-tim itu bakal lebih memilih pembalap yang kayak Acosta yang punya potensi atau yang sudah mapan kayak Marc Marquez, Bagnaia, Bezzecchi bahkan Jorge Martin atau nama-nama lain kayak Maverick Viñales dan juga Enea Bastianini. Ini kira-kira tim 2027 tuh bakal lebih milih yang kayak gimana nih yang punya potensi kah atau yang memang sudah established jadi pembalap bintang gitu. Kira-kira Bung Henry menilainya gimana? Ya kalau kita ngelihat di 2027 akan terjadi perubahan regulasi yang cukup radikal ya dan mungkin ini juga membuat karakter motor juga akan berubah dan mungkin salah satunya karena memang kapasitas mesinnya lebih rendah dari 1850 cc yang artinya juga nanti mungkin secara top speed motornya juga tidak akan sekencang musim ini dan bahkan ada beberapa jurnalis juga yang sudah memprediksi bahwa ini nanti motornya justru akan lebih mengandalkan kecepatan-kecepatan tikungan lah ya karena memang di sektor lurusnya nanti tidak terlalu sekencang seperti sekarang dan kalau kita bicara regulasi yang seperti itu tampaknya memang tim-tim akan lebih mengedepankan nama-nama pembalap yang memang sudah berpengalaman di MotoGP ya. Kan itu akan menguntungkan dari segi feedback mereka untuk setelan motor dan sudah mulai terlihat beberapa pembalap pun memang tampak sangat serius sekali ya untuk melalui 2026 dan 2027 seperti Maverick Viñales tadi yang disebut Arung juga dia bahkan
sampai mengontrak seorang Jorge Lorenzo ya untuk menjadi mentornya ya. Itu menandakan bahwa memang ini serius banget nih, mulai-mulai serius banget karena memang 2026 ini sangat krusial sekali ya, karena selain tadi ya era terakhir 1000 cc juga semua pembalap bakal habis kontrak, dan ini akan terjadi efek domino yang sangat luar biasa sekali ya. Kalau satu pembalap pindah, tentunya juga ini akan membuat perputaran perpindahan pembalapnya juga sangat menarik, dan tentunya pembalap berpengalaman akan lebih diuntungkan tentunya karena secara jam terbang, secara mereka memberikan feedback untuk development motor akan lebih menguntungkan ya dibanding mungkin pembalap-pembalap yang belum bisa merasakan kemenangan. Tapi kalau kita bicara Pedro Acosta juga sebenarnya dia pembalap potensial, tapi memang di beberapa race dia seperti belum didampingi Dewi Fortuna lah ya untuk meraih kemenangan. Tadi setuju seperti Arung ya, bahkan pembalap seperti Raul Fernandez bisa menang, lalu juga Fermin Aldeguer rookie juga seorang rookie bisa menang. Tapi Pedro Acosta musim lalu kembali ya belum rezeki, hanya sekedar podium 2, podium 3, dan tentunya ini yang sebenarnya yang membuat sangat dimaklumi lah ya Pedro Acosta, meskipun kemarin finish top 5 di klasmen, tapi belum terlalu puas karena memang akhirnya juga dia belum bisa merasakan kemenangan di MotoGP di musim ini 2025. Nah, bicara soal perubahan regulasi di 2027 nih, kan nanti akan berubah era MotoGP-nya ya nih Bung Henry. Kira-kira tim akan merubah juga kah keputusannya dalam mengontrak pembalap jadi nggak berdurasi panjang, pendek-pendek aja atau gimana? Atau nilai kontraknya gimana? Kan Iya, nilai saat ini kontrak kan pembalap yang ya. paling tinggi gajinya itu Fabio Quartararo kan, 12 juta betul. euro. Nah, di awal musim kemarin Jack Miller bilang kontrak pembalap MotoGP itu sekarang kecil-kecil banget. Dia aja gajinya nggak gede-gede banget, cuma biar bisa di MotoGP gitu. Itu Gimana dari durasi dan nilai kontraknya tuh gimana kira-kira 2027? Apalagi kalau dibandingin sama gaji pembalap F1 ya, jauh banget ya. Iya, jauh banget. Bahkan rookie F1 aja itu bisa setara taruh sama Alex Marquez aja lebih gede rookie F1. Itu. Ya mungkin memang ini cukup menarik ya bagaimana gaji-gaji pembalap MotoGP ini memang tidak besar ya, dan bahkan beberapa nama malah masih mendapatkan di angka di bawah 1 juta euro ya, dan itu untuk sekelas kejuaraan dunia MotoGP itu sangat kecil sekali ya. Dan tentu diharapkan dengan kedatangan Liberty Media lah ya di MotoGP bisa juga membuat atau setidaknya bisa meniru apa yang membuat F1 sukses seperti sekarang ada di MotoGP musim depan. Dan mungkin salah satu tujuan dari perubahan regulasi di 2027 dengan pengurangan kapasitas mesin dari 1000 cc ke 850 cc dan juga alokasi mesinnya pun juga akan berkurang setiap pembalap. Itu tujuannya adalah untuk mengurangi budget tim-tim dalam mengembangkan motor. Dan semoga ya ini budget yang tadinya untuk mengembangkan motor bisa untuk menggaji pembalap lebih besar gitu ya, sehingga memang pembalap-pembalap yang tampil di MotoGP ini memang nama-nama yang memang layak untuk mendapatkan penghasilan besar, karena memang jalan mereka untuk belajar MotoGP ini kan sangat panjang sekali kan. Sebelum Moto2 pun mereka pun harus bersaing di level-level bawah lagi, di Red Bull Rookies, di Asia Talent segala macam, sehingga untuk mencapai MotoGP ini kan levelnya sangat tinggi, sehingga memang layak lah ya untuk menerima gaji lebih besar, dan semoga itu bisa terrealisasi karena memang secara finansial pengeluaran tim-tim sudah berkurang dari segi pengembangan motor, dan bisa dialokasikan lah untuk gaji pembalap itu sendiri di 2027. Iya, nah terus kira-kira nih tim mana nih yang bakalan ngambil risiko besar? Paling besar nih kalau soal rekrut pembalap nih kan. Betul. Tadi biasanya Marquez mungkin bisa pindah ke Honda. Honda nih menarik ya karena kan pabrikan Jepang itu duit yang paling gede ya kan katanya. Betul. Dan Honda itu yang paling kaya di antara semua pabrikan MotoGP. Berani nggak dia misalnya nawarin Marquez gajinya dia yang kemarin di Honda tuh katanya 20 juta euro kan semusim. Kira-kira berani nggak nih? Ya taruhlah Honda gitu, berani nggak nawar Marquez lagi gitu? Ya sebenarnya kalau soal Honda berani lagi menawar Marquez dengan gaji yang sama seperti sebelumnya, gue yakin Honda akan melakukan apapun ya untuk bisa merekrut Marquez ya. Cuman masalahnya ini kembali lagi ke Marc Marquez, apakah dia bersedia untuk gambling ya di akhir karirnya ya, berarti di 2027 itu nanti usia dia itu udah mungkin 34 atau 35 tahun ya, usia yang sudah tidak muda lagi untuk seorang pembalap. Nah, satu faktor lagi yang harus dilihat adalah Marc Marquez
sejak dia mengunci gelar di Jepang, kemudian dia crash di MotoGP Mandalika, dan itu sampai akhir musim dia absen ya. Betul. Dia harus operasi lagi, dan kita belum tahu juga nih nanti saat Kondisinya. dia comeback saat dia comeback di seri pertama musim depan bakal seperti apa dia gitu kan. Semua belum tahu, meskipun memang Marc Marquez sendiri sudah memberikan sinyal, bahkan dia juga rela ya untuk tidak ikut tes pramusim agar dia bisa benar-benar fit 100%. Tapi itu juga akan merugikan dari sisi pengetahuan dia tentang MotoGP 26 karena absen di tes pramusim, dan kemarin pun dia sudah absen juga di tes pasca musim ya di Valencia ya. Dan tentu Honda juga sebenarnya ini budget yang mereka keluarkan untuk menggaji Marc Marquez ini belum dia keluarkan saat ini, karena memang Joan Mir dan Luca Marini gajinya memang tidak sebesar Marc Marquez saat itu. Jadi sebenarnya Honda memiliki senjata lah ya untuk bisa merekrut pembalap top. Tapi masalahnya adalah mungkin satu-satunya pembalap yang bisa dia rekrut untuk bisa, kalau Marc Marquez tidak ke Honda, adalah mungkin Pedro Acosta. Karena kalau Fabio Quartararo itu sangat beresiko karena kayak tahu ya, ex pembalap Yamaha gitu kan. Rival. Pembalap Yamaha, ya rival ya kan. Meskipun dulu di Valentino Rossi pun dari Honda pindah ke Yamaha. Tapi ini kayaknya kalau di era sekarang hampir bisa dipastikan mungkin Fabio Quartararo pun ingin menjaga nama Yamaha-nya lah ya, tidak mungkin dia pindah ke Honda. Jadi memang kemungkinan bagi Honda bisa menggaji pembalap mahal dan merekrut pembalap bintang ada di sosok Pedro Acosta. Karena kalau dia merekrut Marco Bezzecchi, tampaknya juga Aprilia akan mengkipnya, karena memang saat ini Marco Bezzecchi adalah pembalap nomor 1 lah ya di Aprilia, dan apalagi di akhir musim dia sudah membuktikan menjadi satu-satunya pembalap yang saat Marc Marquez cedera pun dia performanya sangat konsisten di papan atas. Dan ini akan menjadi sangat menarik juga sih, karena memang Honda sudah terbukti memiliki sumber daya yang cukup tinggi, tapi sejauh ini memang level pembalapnya, andai pun motor Honda bisa bersaing dari juara dunia, mungkin level dari Luca Marini dan Joan Mir ini belum bisa membawa Honda bisa menjadi juara dunia lagi, meskipun ya Joan Mir juga juara dunia MotoGP 2020 betul. saat itu. Meskipun saat ini juga memang eranya COVID lah ya, sehingga memang persaingannya belum seketat seperti sekarang. Oke, nah kan nih 2027 itu regulasi baru. Dikhawatirkan 2026 nih bakalan mendem gak di MotoGP, karena kan fokus tim tuh kebanyakan ke 2027 ya. Dana, sumber daya semua tuh ke 2027. Nah, menurut Bung Henry, musim depan MotoGP akan tetap seru nggak nih sebelum perubahan regulasi 2026? Karena faktor utamanya itu tadi, kontrak pembalap habis, mereka akan habis-habisan. Apakah ini jadi kuncinya untuk lebih seru musim depan, atau malah Marc Marquez bakal dominan lagi nih musim depan? Kira-kira gimana menurut penerawangan Bung Henry? Ya ini memang menjadi situasi yang cukup menarik ya. Tapi kalau soal kontrak, gue meyakini mungkin di pertengahan musim ini masalah kontrak bakal udah selesai sih kayaknya. Jadi nama-nama pembalap yang pindah dan siapa yang stay, siapa yang pindah itu akan sudah selesai. Mungkin di bawah 10 seri atau 12 seri ya. Itu mungkin khususnya pembalap-pembalap pabrikan ya, itu akan sudah memegang kontrak, kecuali mungkin tim satelit nanti yang mungkin masih akan menunggu hingga last minute. Kemungkinan seperti itu. Dan kalau kita bicara persaingan, kalau mungkin karena memang hampir semua tim saat ini terbagi memang ya fokusnya antara mengembangkan motor 2026 atau fokus ke 2027. Dan memang kemungkinan besar tidak akan ada terjadi perubahan besar ya secara teknis motor di 2026. Dan kalau kita berbicara seperti itu, artinya memang masih Ducati nih yang akan menjadi kandidat favorit di 2026. Tapi kalau kita melihat bagaimana 2025 berakhir, ada indikasi bahwa Aprilia pun sudah mulai mendekati dari Ducati ya. Dan tentunya kita sama-sama berharap tidak hanya Marco Bezzecchi dan Jorge Martin pun musim depan sudah bisa ikut nih bersaing di di papan atas, sehingga persaingan akan menjadi lebih seru, dan artinya Marc Marquez bersama Ducati akan memiliki jumlah rival yang lebih banyak begitu ya. Dan tentunya juga sama-sama kita berharap ada kebangkitan dari Pecco Bagnaia dan juga Alex Marquez yang juga akan menggunakan motor GP26. Dan gue berharap sih di era terakhir MotoGP di 2026 lahir juga pembalap juara dunia baru lah ya. Dan itu mungkin bisa ada Marco Bezzecchi, bisa ada juga Alex Marquez, kita tidak tahu ya. Karena di musim ini dia runner up loh, dan itu mungkin salah satu pembalap yang bisa dibilang underrated lah ya. Kuda hitam. Banyak yang bilang wah ini
apa namanya menjadi bayang-bayang selalu Marc Marquez, dan musim 2025 dia membuktikan gue juga bisa loh, dia bisa ngalahin Alex Marquez, bisa ngalahin Pecco, bisa ngalahin Marco Bezzecchi, dan jadi runner up itu juga pencapaian luar biasa. Dan dia ada di tim Gresi ini, tim yang memang secara kekeluargaan membuat seorang pembalap itu seperti berada di rumah sendiri, dan itu juga akan menjadi kelebihan buat Alex Marquez ya. Dan juga ada Fermin Aldeguer juga, ini juga meskipun dia pakai motor GP 25 yang musim ini hanya bisa ditaklukkan oleh Marc Marquez, tapi dengan pengembangan di GP25, tentunya Fermin Aldeguer juga bisa menjadi kuda hitam lah ya di 2026. Iya, menarik banget ya pembicaraan kita sama Bung Henry ini. Tapi nanti kita update lagi ke Bung Henry nih di kesempatan lainnya. Iya betul. Makasih banyak Bung Henry untuk kesempatannya. Oke, keren banget. Oke, sampai jumpa lagi. Ya. Wah, menarik banget ya. Menarik banget ya. Jadi 2026 ini jadi turning point untuk menjelang era baru di MotoGP 2027 ya, Ro. Betul. Dari kesiapan tim, pembalap semuanya akan terlihat di 2026 ini. Ya mungkin juga nanti akan ada beberapa tim yang kelihatan lebih turun performanya dibanding musim lalu, karena fokusnya adalah ke 2027 karena pengen ngejar gelar di 2027. Berarti yang nggak kalah menarik juga di 2026 adalah bursa pembalapnya. Bursa pembalapnya ya. Siapa tahu nanti ada kejutan-kejutan, plot twist, iya kan? Siapa lagi yang pendatang baru yang akan direkrut? Iya, jangan lupa juga pasti ada rookie musim depan. Betul. Dan siapa yang akan terdepak ya nantinya benar. ya. Ya, oke Zoners, nggak kerasa nih sekarang udah jam 10. Kita harus menyudahi kebersamaan kita di Morning Zone. Jangan lupa nonton Morning Zone Senin sampai Jumat dari pukul 9 sampai pukul 10. Akhir kata saya Janti pamit. Saya Arung pamit. Ya, bye oke Zoners. Bye Zoners. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.